Baik, salam saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bersama dengan saya tentunya masih Windy Filosofi Tumorang. Dan hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Ini berbicara tentang Nuh. Saya akan membacakannya yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, yang tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Oke, sebelum kita melanjutkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, pada hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui hidup Nuh. Dan biarlah kiranya kami dapat belajar dan mengerti apa yang Nuh teladankan atau apa yang diceritakan firman Tuhan kepada kami dan kami dapat menghidupinya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, Kejadian pasal 6 ayat 8 dan 9. Saya akan bacanya ulang. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudaraku, ketika kita melihat teks ini, maka apa yang tersirat dalam pikiran kita ketika kita melihat bahwa Nuh adalah orang yang mendapat kasih karunia itu, dan ataukah Nuh adalah orang yang bergaul dengan Allah? Kita melihat bahwa konteksnya pada masa itu di tengah-tengah kehancuran moral, di tengah-tengah kebobrokan moral, Nuh mampu bertahan atau bahkan Nuh tetap hidup takut akan Tuhan. Tetapi faktanya membuktikan bahwa ini merupakan buah ajaran atau didikan yang telah diberikan oleh leluhur Nuh, yaitu bagaimana menjelaskan dari keturunan Adam. Karena dari banyaknya keturunan Adam, Nuh dipilih. Nuh tetap menerima didikan secara rohani. Dalam Kejadian pasal 5 misalnya, dalam silsilah keluarga Nuh, dalam ayat 25-31, Lamek mempunyai seorang anak laki-laki dan menamainya Nuh. Dari beberapa anak Lamek, Kejadian 5 ayat 30, hanya nama Nuh yang ditulis. Nah, hal ini mengindikasikan, yang ditulis dalam arti hanya nama Nuh yang ditulis menjadi anak dari Lamek gitu. Setelah itu Lamek memperanakkan anak-anak laki-laki dan perempuan. Hanya begitu saja, dan Nuh yang tertulis. Berarti Nuh ini terindikasi atau ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, yaitu Nuh dipilih dan dididik serta mau taat untuk hidup takut akan Tuhan. Ketika berbicara tentang taat, di sebuah lampu merah simpang 4 ada seorang bapak yang sudah tua, lalu ada seorang anak muda berjalan kaki. Anak muda ini melihat bapak ini memberhentikan kendaraannya di lampu merah simpang 4 itu, padahal tidak ada kendaraan lain. Terlihat bodoh gitu. Anak muda ini berkata, betapa bodohnya kakek itu tadi. Kenapa dia berhenti, padahal meskipun lampu merah kan tidak ada kendaraan, bisa saja dia berjalan. Tetapi itulah ketaatan. Ketaatan itu terkadang kelihatan bodoh, terlihat konyol gitu. Seperti itulah Nuh, berbeda dari orang-orang yang ada pada zaman itu. Lalu kita melihat dalam terjemahan King James Version, di situ menggunakan kata found grace, yang artinya menjelaskan tentang keagungan Tuhan, keagungan dari Tuhan kepada Nuh. Tapi dalam New American Standard, found favor, yaitu berbicara tentang favor, itu berbicara tentang kemurahan, kebaikan hati dari Tuhan. Jadi hal ini dapat menjelaskan bahwa Nuh merupakan sosok yang mendapat kemurahan, kasih karunia dari Tuhan. Lalu siapakah Nuh sehingga dia layak mendapatkan kemurahan dari Tuhan itu? Kita melihat di sini dalam King James Version mengatakan Nuh walked with God. With itu berjalan bersama. Berjalan bersama ini artinya beserta Tuhan. Jadi Nuh sepanjang hidupnya dia berkenan, dia bergaul itu karena dia berjalan bersama Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia pun alasannya adalah karena dia berjalan bersama dengan Tuhan. Pertanyaannya, apakah saya dan saudara sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya sudah mau berjalan bersama dengan Tuhan? Apakah kita tetap mau menjaga diri kita berbeda dari orang-orang yang di lingkungan kita?
ada beberapa yang mengatakan bahwa kehidupan itu dipengaruhi oleh pola pikir, itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar gitu. Tapi Nuh mampu menjelaskan bahwa dia orang percaya yang berbeda. Lalu apakah kita mampu seperti itu di tengah-tengah kehancuran kepercayaan saat ini? Krisis kepercayaan saat ini atau kebobrokan moral yang terjadi pada masa-masa sekarang ini, pada masa-masa kejahatan, tingkat kriminalitas, apakah kita mampu menjaga diri kita untuk berbeda dari orang-orang di luar sana sebagai orang Kristen tentunya. Suatu hari ketika kita dalam sebuah cerita tentang mempertahankan iman, ada seorang kaya yang mau menjual imannya demi jabatan. Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan pun tidak menjamin bahwa dia bisa menjaga kualitas dirinya di hadapan Tuhan atau menjaga hubungan dirinya di hadapan Tuhan. Lalu ada juga orang yang kecewa dengan Tuhan di tengah pergumulannya, lalu dia meninggalkan Tuhan, tidak mau percaya Tuhan, tidak mau ke gereja lagi, tidak mau berdoa lagi. Jadi dua fase ini, dua permasalahan ini menjelaskan apa? Kekayaan pun tidak bisa menjamin dia tetap hidup bersama dengan Tuhan. Rasa kecewa pun tidak bisa menjamin dia tetap bersandar dengan Tuhan. Kadang-kala bahkan dalam kehidupan kita sehari lepas hari, kita menomor sekiankan Tuhan. Contohnya, saat saya misalnya atau saudara punya masalah, kita akan berpikir, bagaimana cara memecahkan masalah ini? Bukan mempertanyakan pada Tuhan gitu. Kita berpikir, bagaimana cara memecahkan masalah ini? Itu menjelaskan bahwa saya, pemikiran saya, diri saya, bukan saya berkata, Tuhan bantu saya dalam menyelesaikannya, bukan, tapi kita berpikir bagaimana saya. Itu sudah menjelaskan bahwa kita sudah tidak mau berjalan dengan Tuhan. Lalu di tengah-tengah kebahagiaan pun, bahkan saat berasa bahagia, kita sering melupakan Tuhan. Dimana kita contohnya ada seorang yang berjuang lalu dia menjadi orang sukses gitu, bisa jadi dia melupakan Tuhan. Kenapa? Karena dia sibuk dan terlalu bahagia dengan kesuksesannya. Dan kita melihat bahwa Nuh ini adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan, orang yang mendapat kasih karunia Tuhan. Karena Nuh hidup tulus dan berkenan serta baik benar di hadapan Tuhan. Nuh adalah orang yang tulus atau yang berkenan di hadapan Tuhan. Nuh memiliki pribadi yang tulus dan benar. Perhatikan, tulus dan benar. Saya mengutip pernyataan dari Charles Spurgeon. Dia berkata, jika kau tulus meminum racun, maka racun itu bisa membunuh. Jika kau tulus menggorok lehermu, maka kau akan mati. Jika kau tulus mempercayai kebohongan, kau akan menanggung akibatnya. Kau tidak hanya harus hidup tulus, tetapi juga harus hidup benar. Demikian kesimpulan singkat kita. Mari kita pertanyakan pada diri kita bahwa apakah saya sudah hidup berkenan di hadapan Tuhan? Apakah saya sudah berjalan bersama dengan Tuhan? Ya, kesimpulannya pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus memberkati.